Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, si tukang oprek. Nah, di sini sudah ada ampere analog sama ampere digital ya, plus pol digital. Ini adalah perkabelannya ya. Kabel merah hitam ini sebagai catu daya, yang kuning ini sebagai input voltasenya ya. Coba kita kasih tegangan ya. Min ke min, plus ke plus. Nah, ampere meternya sudah menyala ya sekarang ya. Nah, coba kita yang kuning hubungkan ke kabel merah ya, ke jalur positif. Nah, di sini terbaca ya. Voltnya sekitar 3,9 ya. Nah, jadi tegangan yang masuknya itu 3,9. Ya 4 volt kurang sedikit lah ini. Nah, kita coba sambungkan ke HP ya. Kita tes apakah bisa hidup HP-nya. Cuman di pengetesan kali ini kita langsungkan aja ya, tanpa menggunakan ampere meter ya. Kabel positif ke positif, kabel negatif ke negatif ya. Yang positif kabel merah, dan ini yang negatifnya ya, kita sambungkan. Nah, kita tes ke HP jadul ya. Ini ada Nokia 6120 klasik ya. Nih, jangan lupa kalau untuk Nokia BSI digabung ke negatif ya. Jalur tengah ke jalur negatif. Nah, coba kita hidupkan HP-nya. Nah, HP-nya hidup. Cuman ampernya tidak ada respon ya. Nah, masih 00. Nah, untuk menyalakan ampernya, untuk mengaktifkan ampernya, kita pasang kabelnya ya. Ini kabel ada merah sama hitam. Merah artinya adalah output ya, untuk ke beban. Yang hitam adalah negatif. Kenapa yang kabel merah itu disambungkan ke beban? Karena arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif ya. Jadi dalam artian yang merah ini adalah positif. Gitu ya. Karena dari positif melewati rangkaian dan dibuang ke negatif. Maka dari situlah bisa membaca ya. Nah, seberapa arus yang dikonsumsi ya sama HP. Maka dibaca dengan ampere. Terlihat di sini ya, ampernya berubah-ubah ya. Dikarenakan asumsi HP ya berubah-ubah ya, tidak standby di HP-nya. Nah, kalau kita mainkan HP-nya, pasti ampernya berubah-ubah juga ya. Begitu. Kalau HP ini normal, bila mana dia posisi
sleep mode, tidur, diwajibkan bukan diwajibkan ya, ampernya harus terbaca 0,00 ya. Dalam artian HP ini normal, tidak ada kebocoran. Nah, seperti ini ya. HP tidur, ampernya 0,00. Kalau hidup lagi 0,05 ampere. Ya. Seperti itu ya. Berarti ini HP normal ya. Nah, kita gabungkan dengan ampere analog ini ya, supaya kita lebih bisa lagi membaca lagi ya, lebih paham lagi dalam pembacaan ini. Nah, ini ampere dengan kapasitas 1 ampere ya, sama dengan 1000 miliampere. Nah, sama ya, dalam pemasangannya di sini ada negatif, ada positif. Nah, coba kita matikan dulu. Kita rangkai dulu. Nah, yang merah ini ke negatif. Nah, negatif. Yang ini positif. Di situ ada tulisannya negatif, positif. Nah, yang merah ini ke negatif. Nah, jadi sebenarnya arus ini cuman melewati ampere meter aja ya. Jadi tidak mengurangi voltasenya. Dia tetap, voltasenya tetap. Nah, yang plusnya ini kita pasang ke kabel negatif HP ya, baterai HP. Jadi untuk pemasangan ampere meter yaitu dengan cara rangkaiannya ya seri ya. Nah, beda dengan halnya voltmeter ya, dia rangkaiannya paralel ya, min ke min, plus ke plus begitu ya. Kalau ampere ini seri, jadi tegangan itu cuman melewati aja ya, ikut mampir gitu ya. Nah, coba kita hidupkan. Nih diganjel dulu nih, kurang terlihat ya, supaya lebih jelas. Nah, kita terlihat ya di sini ya, nggak ada naik ampernya ya. Nah, coba kita hidupkan. Nah, terlihat ya, di jarum analog naik sampai ke 0,2 ampere. Ini sama 0,2 ampere tadi. Ya. Nah, jadi untuk membaca ampere analog sama digital sebenarnya kurang lebih ya sama-sama aja sebenarnya, cuman kita terkadang terkecoh ya dengan angka-angka gitu ya. Nah, ampere ini kan tertulis 1,0 ya di situ ya, di ampere analog tuh sama dengan 1 ampere. 1 ampere sama dengan 1000 miliampere ya. Nah, ini kita tulis ya 1 ampere, 1,0 ya. Berarti setiap ini 0,2 sama dengan 200 miliampere gitu ya hitungannya. Setengah dari 0,2 berarti 100 miliampere. Terus 4, di situ ada 4, berarti 400 miliampere. Nah, kalau dibaca dengan digital, di situ terlihat 0, misalkan 0 ini kan yang digital nih 3 digit ya. 3 digit jadi 0,00. Jadi angka satuannya dihilangkan ya. Contoh 0,05. Nah, sama dengan 50 miliampere. 0,19 ya,
sama dengan 190 miliampere. Nah, begitu. Kalau 0,11 sama dengan 110 miliampere, kayak gitu ya cara membacanya. Mili ke ampere. Kalau yang digital tergantung digitnya ya. Kalaunya 3 sama dengan satuannya dibuang. Nah, kalau yang 4, nah baru itu satuannya ada. Jadi terlihat ya, jelas ya. Kalau misalkan 0,2 sama dengan 0,2 sama dengan 200 miliampere. Terlihat ya, nolnya ada 2, tidak nolnya enggak 1 ya. Jadi kalau kita salah baca nantinya, kalau minta sharing ke kawan misalkan, ini ampernya sekian, 0,20. Padahal sebenarnya 0,20 itu dibaca sama dengan 200 miliampere ya. Bukan berarti 20 miliampere ya. Begitu ya. Terkadang salah ya penyebutannya. Ini 2 ampere katanya. Padahal ada di depannya ada 0 ya. Begitu ya. Supaya apa namanya? Tidak salah persepsi, tidak salah membaca dalam perhitungan ampere, maka kita sama-sama melatih diri ya. Gitu. Jadi 1 ampere sama dengan 1000 miliampere ya, begitu ya patokannya. 1000 miliampere sama dengan 1 ampere ya. 2 ampere sama dengan 2000 miliampere. 0,50 sama dengan 500 miliampere. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.